Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Berucap syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam suatu keputusan hakikat ketuhanan disebut satu, perlulah kita memahami tentang kiat-kiat yang dikatakan satu atau ahad tadi. Kalau hanya ahadnya Allah tiga kudrat menjadi satu dinamakan alif, bersifat alafa atau mengumpulkan. Berarti tidak satulah isi alif itu. Nah, kita sudah belajar. Tapi untuk mengikat yang tiga ini menjadi si wujud hidup, si wujud kodrat yang hidup, kita namakan si wujud aja. Ya, kita permudah namanya si wujud. Si wujud yang hidup ini, kalau kita masih merasakan keterpisahan dari tiga kodrat ini, berarti dia belum satu ruh atau satu hayat. Menikmati satu hayatnya kodrat Allah ini, dikatakan 4 kodrat Allah, 3 yang engkau rasakan, 1 yang menjadi rahasia. Apa yang dikatakan 3 yang engkau rasakan? Nurani, rohani dan rabbani. Dan 1 yang akan menjadi pedomanmu, inilah tali batin antara kodrat demi kodrat tadi. Inilah yang dikatakan nafs, ya. Kalau di dalam kodrat sifat 20 ini kodrat nafsiyah. Nafsiyah ini wujudnya adalah sebuah ikatan rahasia antara kodrat demi kodrat, yaitu antara salbiyah dengan maknawiyah. Nah, kalau maknawiyah ini adalah jumlahnya 7 dan salbiyah adalah 5. Nah, kita lihat 5 tambah 7 13, kembali 1 tambah 2 3 dalam falakiyah Al-Quran. Berarti kekuatan zatnya Allah pada salbiyahnya menghidupkan maknawiyah itu sendiri. Di antara salbiyah dengan maknawiyah terjadilah nafsiyah yang dikatakan dengan hu atau keakuannya. Jadi kalau kita bisa menikmati himpunan kodrat yang 3 tadi, bahwasanya dikala kita menikmati ketuhanan kita kepada Allah, menikmati ketuhanannya,
tentu dengan pelayanan kedatangan kita atas nama siapa. Kalau di atas nama kemahabahan, yaitu kecintaan dan kerinduan, itu sudah pasti kita memakai kodrat dohirnya, hayatnya Adam, uluhiyah dari semua kehidupan. Dan kalau kita datang sebagai marwah kodrat, sebuah pandangan, maka kita akan mendatanginya dengan kodrat Muhammad, dengan zat atau kekuatan asal muasal semua jadi. Kalau yang tadi asal muasal semua hidup. Kalaulah kita datang dengan kodratnya sendiri, ini yang dikatakan dengan batin atau rabbani. Tapi di balik itu, batin, zat dan nur bukanlah sebuah kodrat ketuhanan, tetapi sebuah amanah yang bersekutu dengan sifatnya, bukan dengan kodratnya. Dikatakan dia Tuhan dalam 4 rukun alif lam lam ha, tajalli zat kepada sifat dan berasma dia pada af'alnya, itu menimbulkan sebuah wujud. Adakah kita bisa menjadi diri yang sejati atau sejatinya diri? Sejatinya diri itu, itulah yang terhimpunnya kodrat batiniah dia menjadi kodrat wujud baginya. Kalau kita tidak bisa menghimpun itu, maka dikatakan nur tidak punya roh, zat tidak punya kekuatan hidup roh sendiri, sementara batin begitu. Tapi kandungan yang menghidupkan ini adalah keakuannya yang ada pada kodratnya sendiri. Keakuannya adalah aras dan sir. Aras dan sir, kekuatan dan kerahasiaan. Rahasia yang ada di dalam kekuatan yang ada dalam rahasia. Nah, ini yang dikatakan aras dan sir atau dikatakan keakuannya. Keakuannya ini ditempatkan terus pada keakuannya, tapi dalam tajalli umatkah, dalam tajalli hayatkah, atau dalam tajalli wujud nurani, rohani, rabbani. Bagaimana kita mendapatkan wujud ini? Tidak ada lagi yang wujud yang maujud melainkan wujudmu sendiri, dan akulah wujudmu itu sendiri. Nah, ini sekuat apa iman kita melaksanakannya? Tentu dengan menghapuskan kebiasaan buruk manusiawi kita. Apa kebiasaan buruk manusiawi kita? Diamanahkan kodrat tersebut untuk hidup, malah yang hidup mengakui menjadi hak miliknya. Ini kan terpisah jadinya keumatan dan ketuhanan. Padahal hakikat keumatan dan ketuhanan itu laksana perbuatan dia sendiri. Perbuatan dia sendiri adalah perbuatan kita sendiri. Mana yang dikatakan perbuatan kita sendiri? Kalau kita ingin senyum, tidak mungkin kita pinjam wajah orang. Kalau kita ingin marah, tidak mungkin pakai wajah orang. Kita kan bisa senyum sendiri, kita kan bisa marah sendiri tanpa pakai wajah orang. Begitu juga bertuhan dan berumat. Dikala kamu bertuhan, maka wujud Tuhan segalanya itu ada dalam pandanganmu. Dikala kamu berumat, umat Tuhan sewujud diri itu ada dalam pandanganmu. Rasa kesadaran yang paling tinggi, tapi tidak keluar dari kodratnya. Ini yang dikatakan dua jiwa dalam satu tubuh. Kenapa tidak bisa menetapkan hal begitu? Karena tidak ditimbulkan ruhnya dari sebuah amalan. Nah, ini juga nanti 10 menit terakhir saya akan sampaikan. Mana yang dikatakan amalan hayat itu kepada Allah. Itu akan dilanggengkan. Jadi tidak bisa kalau kita hanya berharap dalam pandangan tapi tidak ditajalikan dalam bentuk ibadah.
Ini juga akan merusak kepada sebuah perjalanan keyakinan tadi. Kalau sudah dipandu oleh ibadah, ibadahnya pasti sahadah langsung ya. Maka penempatan makrifat ini akan menjadi hayat. Kenapa saya bilang begitu? Makrifat ini kan nama, kodratnya adalah batin, batin khabir, itu kodrat makrifat. Nah ini maka dikatakan absaruhu laitifatul khabir. Jadi kalau bagaimana kita mendatangkan keakuannya itu tadi dalam sebuah wujud batinnya. Ini tadi jangan kita memisahkan hayat tadi, karena dia satu hayat, satu roh, satu kehidupan antara batin, zat dan nur menjadi sebuah wujud atau si wujud. Kenapa kita masih merasakan mengamalkan? Karena kita belum menerima pernyataan Allah tadi tentang kodratnya yang menjadi sebuah satu kehidupan, menjadi satu kehidupan. Ini dikenakan karena kita masih menyatakan ada keumatan nasnya kita tadi di dalam keumatan hamba Allah, kehambaannya Allah. Allah memiliki hamba. Nah, sama dengan seperti iman kita ini. Kalau nyebut Allah semuanya pasti mikirkan Tuhan. Padahal kalau kita gali potensi alif lam lam ha itu, dia melahirkan 3 kodrat. Alif awal ha, kalau kemudian kodratnya adalah pertama zat. Kalau alif dan awal ha ini menjadi sir ih. Kalau kodrat Allah alif lam lam ha ini, alif awal ha ini menjadi batin, tajalinya ini akan menjadi ah ih Nah ini tidak kita mana di antara ah ih ini peringkat keumatan, mana peringkat kodrat dan mana peringkat wujud, dan bagaimana tajalinya sehingga terjadi hayat seperti ini. Pernahkah kita merasakan bahwasanya perlarian dari kodrat ini adalah sebuah hayat yang maujud? Tapi kalau kita masih memakai prinsip amaliyah dalam pandangan tauhid, ini akan bermasalah. Nah, kita percontohkan seperti contohnya sifat salbiyah. Nah, kenapa sifat salbiyah itu tidak boleh dipakai untuk keumatan, tapi hanya boleh dipakai untuk ketuhanan? Maka dikatakan dalam bahasa Arab itu namanya salaf. Salaf ini menafiskan. Menapiskan apa yang dia napiskan? Sifat salbiyah itu yang 5 itu tidak boleh dipakai dalam kodrat keumatan, hanya boleh dipakai dalam kodrat ketuhanan. Itu yang dimaksud salbiyah atau salbiyah. Memahami diri juga begitu. Kidam berarti kita harus mendahului niat, memperjalankan niat sebelum kita berjalan. Nah, ini ajaran ketuhanan yang sangat tinggi. Kalau kodratnya kita sudah siap, tapi mentajalikan kodrat tadi di saat di 5 makom rohani, dia akan bersifat wujud dan maujud dalam tajaliku. Bagaimana aku muncul dalam ketiadaan menjadi ada. Nah ini tentu ada makom ibadah munajatnya. Yang kedua, bagaimana supaya aku menjadi kehidupan Allah yang hidup dalam kehidupan dunia. Kalau ini didirikan, dunia ini nggak bisa membelenggu kita, karena kita adalah sebuah kehidupan.
Tapi kalau kita berasa mendirikan sebuah sifat kemanusiaan di tengah alam, akhirnya kita menjadi kehidupan alam, bukan lagi menjadi kehidupan Tuhan. Padahal qayyum, hayyum, hayat, ini sebuah kehidupan Allah. Inilah kita. Qayyum pada batin, hayyun pada zat, hayat pada nur dari sekalian alam. Itu kehidupan. Ya qayyum pada batin, ya hayyum pada zat, ya hayat pada nur jasad. Kalau ini sudah menjadi sebuah lembaganya Allah, kodrat hayatnya dan suhayun dan qayyumnya sendiri, maka terpisahlah dua kehidupan. Kalau kehidupan dunia apa? Ada mainan, ada kucing, ada kambing, ada mainan burung, segala macam, itu kehidupan. Kita ini bukan kehidupan dunia, kita kehidupan Allah. Ya qayyum, ya hayyum, ya hayat, ya qayyum, ya hayyun, ya hayat. Ya qayyum lihat nyawa, ya hayyum lihat rohani, ya hayat lihat nurani. Sehingga reduplah matahari tenggelam di maghrib, karena kehadiranmu, kekuatan zikirmu melahirkan nurnya Allah dan menenggelamkan nurulnya alam. Maka berpuasalah. Makanya dimuliakanlah dimulai awal sholat asyar. Nah, sholat asyar ini adalah asari sholat, artinya bekas. Ini sinilah bekasnya dunia, bekas akhirat, bekas jabarut, bekas malakut dari empat itu. Ini ada asar. Dari asar itu tenggelamkan, dirikan hayatnya Allah, sehingga kamu menenggelamkan hayat dunia, maka dia takluk ke kakimu. Inilah wujud Allah pada diri tadi. Tentunya dengan kamu menghadirkan, dulu aku jadikan kamu di alam tiada, sudah ada pada alam tiada, dan aku tiada menciptakan apapun, maka kamu tetap adalah wujud yang tiada tapi ada, dan hayat adalah aku, dan kodrat adalah aku. Kenapa dibalik? Kok dibalik? Allah ditempatkan di alam ada, tidak berkutik, kamu bebas di dunia. Inilah para perampok-perampok hayatnya Allah. Itulah makanya dikatakan sindiran-sindiran sejarah itu seperti Fir'aun, mana batin yang durhaka itu. Itulah yang kita hindari. Kalau kita diamanahkan untuk memakai kodrat karena Allah ingin menikmati keinsanannya, maka kamu adalah orang yang beruntung ikut menikmati, karena kamu juga adalah wujud yang tidak punya apa-apa. Buktinya apa? Semua kodrat atas namanya, tidak ada atas nama ibu dan bapak kita. Kenapa kita tidak mau mundur juga dengan disiram dengan kajian? Kenapa belum mundur? Ibarat penyitaan, sudah bagian penyitaan yang datang, kita masih bertahan di tempat itu. Akhirnya tentu terjadi masalah, karena kita tidak menerima keputusan Allah tentang diri kita. Malah kita memunculkan yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada menjadi ada? Dulu kita dijadikan tapi tidak punya apa-apa. Sekarang aku bertajalli dalam kehidupan keinsananku, tapi kamu mentiadakan aku, kembali ke alam tiada, kamu hanya yang ada sendiri. Ini sudah terbalik kaidahnya. Maka kita wajib kembali dalam kesadaran astagfirullah wa atubu ilaih. Bertobatlah kepada Allah.
14 kali. Dalam sujud akhir setelah sholat selesai, sujud lagi, tobatlah kita, astagfirullah wa atubu ilaih, dengan kesalahan semua kekuatan Allah, dan astagfirullah wa atubu ilaih 14 kali kesalahan atas nama kekuasaan Allah yang telah kita ambil. Laksanakan tobatnya. Astagfirullah wa atubu ilaih 14 kali. Merasa kita lah namanya tobat aras, merasa kita yang kuat, merasa kita yang hebat, merasa kita lah semuanya. Karena kita sudah membuat masjid dalam masjid, membuat diri dalam diri, menghadirkan hidup dalam hidup. Ini namanya mempersekutukan Allah. Yang kedua, astagfirullah wa atubu ilaih atas nama langit atau kekuasaan Allah. Kenapa? Karena kita merasa berkuasa. Kita lah yang menguasai semuanya, seolah-olah tidak bertuhan alam ini. Astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah. Coba dengan kesadaran 14 kali atas nama kesalahan di kekuasaan dan kesalahan di kekuatannya. 7 aras, 7 kursi. Nah, ini insya Allah kita akan 10 menit kedua nanti kita akan sampaikan. Jadi dengan demikian jemaah, dengan adanya kesadaran tertinggimu, dengan kamu berjalanlah, kata Rasulullah, dari Arafah menuju Madinah, dari sifatmu yang banyak dalam kesendirian. Artinya dikala kamu carilah waktu untuk bertenang, carilah waktu yang sepi, berdiamlah kamu dengan kesadaran yang tinggi. Apa iya kamu yang melakukan perbuatan Tuhan, dan kamu yang menyimpan Tuhan, dan kamu yang berasa jadi Tuhan? Coba rasakan baik-baik. Kalau tidak, maka bertobatlah. Sesungguhnya bertobat kepada Allah adalah kesempurnaan. Itu jamaah. Baik, kita lakukan zakar. Salam zakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanah jemaah. Baik, terima kasih Buya atas tausiahnya. Para jemaah, Buya telah menyampaikan agar kita mengerucut. Bahkan Buya menyampaikan dari lafaz Allah yang di dalamnya ada nurani, rohani, rabbani, dikerucutkan menjadi sang wujud semata. Yang kedua, bagaimanapun kita harus melepaskan keakuan kita yang sebenarnya keakuan sendiri yang terbaik. Jika itu masih ada, marilah kita membaca istighfar 14 kali pada saat setelah sholat sujud, 14 kali membaca astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan yang terakhir yang sangat penting, yakni kita bermujahadah kepada Allah dengan kesendirian. Kita sama-sama mengkaji diri, siapa yang sebenarnya berada dalam diri ini. Tuhankah, kitakah, atau yang lain. Sehingga kita merasa siapa sebenarnya diri kita. Begitu jamaah sedikit dari rangkuman yang saya sampaikan. Silakan jamaah untuk menanyakan yang berkaitan dengan materi Buya yang barusan disampaikan. Nah, ini sudah ada Pak Suwardi. Silakan Pak Suwardi. Ya, terima kasih Pak Imam Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, terima kasih banyak bimbingannya terus terhadap kami. Mudah-mudahan Buya kami mudah dalam pemahaman, mohon ridhonya senantiasa Buya. Insya Allah. Terkait
penjabaran malam ini mohon dijabariahkan lebih lanjut lagi Buya terkait bagaimana kita bisa mengkadimkan keakuan Allah pada diri, baik pada keumatannya maupun ketuhanannya. Demikian Buya. Ya, seandainya kamu didatangi oleh sesuatu yang berhak mencabut nyawamu, dia bilang, kamu kalau saya cabut nyawa istrimu, siap gak? Oh tidak. Tapi kalau kamu bisa membayangkan wajahmu adalah wajah istrimu, saya nggak cabut nyawamu. Nah, pasti kita bisa, betul nggak? Nah, artinya jangan terima pernyataan dari musibah. Sebelum musibah itu datang, berikan pengakuan mutlak. Iya, ini kecuali kita suruh ngaku jadi jin, kan tidak. Ini nyata-nyata harusnya adalah kenyataan Allah yang harus kita nikmati dunia ini. Kenapa kita malah disuruh mengajukan diri kita yang menikmati dunia ini tanpa adanya kehadiran Allah? Ini sudah terbalik. Manusia wujud awal mula jadi sudah kujadikan sebelum semuanya kujadikan. Maka aku bertajalli dalam hayat, maka nyatalah aku pada sifatku sendiri. Ternyata dia tidak menemui haknya dia, karena sudah ada makhluk yang menongkrongi zatnya dia. Ada makhluk yang menguasai tindak tanduk dia. Ada makhluk yang membuat kehidupan sendiri. Siapa? Yang bernama manusia. Mengerti nggak perbedaan manusia dengan Tuhan? Gitu. Jadi yang dinamakan bertuhan memakai kodrat-kodratnya dalam rangka hayatnya dia. Keindahannya kita sudah diberikan peluang dengan wujud mu'atnya, dengan ayan karajiahnya, dengan ayan sabitahnya. Dia berikan semua kesempatan ke kita. Nah gitu. Tapi ternyata kesempatan menjadi wujud. Ya, kesempatan menjadi wujud. Nah, ini membawa malapetaka ke dalam kita. Apa malapetakanya? Allah tidak jadi Tuhan. Kalau kita pikir bertuhan itu bukan menyembah engkau di sana, aku di sini. Bertuhan ini jiwa raga. Jiwaku Tuhan, ragaku Muhammad. Kan begitu. Hayatku Allah. Tuhan ujuillah badal tunggal dalam nyawa. Nyawa adalah hayat zatnya Allah, dan kodratnya adalah Muhammad yang ruhnya ditiupkan oleh Allah. Ruhu dan penampakan pada hayatnya umul hitab, umul hayat dari seluruh alam, induk kehidupan oleh seluruh alam. Kodrat zat Allah pada rohani adalah asal muasal ada seluruh alam. Sangat jelas sekali kalau kita merenungi dengan hati nurani. Memang apa yang kita punya? Kita hanya dikatakan ada pada adanya Allah. Membuktikan adanya Allah dengan adanya kita. Perwujudan. Bukti perwujudan apa? Semua atas nama Allah. Berarti perwujudan Allah. Astagfirullah.
Kenapa kita harus mengambil alih haknya? Bukan menjadikan wa mimma razaqnahum yunfikun. Tidak menjadikan sebuah nikmat besar, malah ifaba iyaba irabbikum ziban. Nah, jadi gitu ya, paham ya? Insya Allah Buya, makasih banyak Buya Iya. penjabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwardi, semakin jelas keterangan Buya tadi untuk menguatkan tausiah Buya yang sebelumnya. Iya, betul sekali. Jamaah silakan, barangkali ada yang perlu disampaikan ke Buya. Iya, silakan. Baik Buya, sambil menunggu jamaah untuk bertanya, tadi disampaikan oleh Buya sebenarnya adalah bagaimana kesadaran kita yang timbul dengan kesadaran yang tinggi bahwa sebenarnya kita tiada hak dalam diri kita karena semuanya sebenarnya adalah hakikat Allah semata. Untuk menimbulkan kiat-kiat semacam itu barangkali kami perlu. Iya, dari sisi kodrat aja sudah terlihat nyata. Kalau memang hak-hak kita ada, kata Allah, silakan buktikan. Tapi kalau memang tidak ada hak kita, maka berimanlah kamu atas hakku. Gitu. Kalau hadits qudsi yang kita ikutkan terlalu keras, wala natahayatan sawasirul hayatun dunia wal imani ala ruhaniyatin al-habatun qabati'atun al-batinu Allah khayyatun alfi dunia azahurus. Kalau memang kamu tidak akui aku Tuhan pada zahirmu dalam syariatku, pada rohaniku dalam zatmu, dan pada batinmu dalam nyawamu, silakan kamu cari Tuhan lain dan tinggalkan dunia ini. Terlalu keras kalau ke situ iman kita. Tapi diajak kita beriman dengan tauhid, diperjalankan iman itu supaya si wujud ini adalah hayat, tempat kita bercinta, tempat kita bersyukur, tempat kita berpelukan, tempat melepaskan kerinduan. Tapi kita gunakan untuk kepentingan kita dalam hidup, mencari kehidupan duniawi, memuaskan nafsu. Itu kan tidak cocok dengan kehidupan kita. Kita kehidupan Allah, dunia kehidupan daripada hayat, bukan kehidupan dari qayyum, hayyun, bukan. Jadi kalau kita ada kemajuan dunia yang membuat kita terganggu, kalau kita lari kepada pendapat diri tadi, untuk apa kita harus terburu-buru melakukan sesuatu hal yang tidak hak kita di situ? Apa yang kita sombongkan kepada seekor itik? Kalau dia pergi ke laut, banyak dia lihat tenggelamnya orang dalam bencana, tenggelam, hanyut dan segala macam. Kenapa? Laut yang dalam itu hanya satu dadanya seekor itik. Dengan sombongnya dia mentertawakan kita, dia berenang aja di air yang dalam, sedalam-dalamnya air sedadanya itik. Itu memiliki makna sindiran. Nah makanya alangkah indahnya kita dalam wujud kodratnya Allah Ta'ala ini, melihat keindahan itik berenang di laut. Karena yang menciptakan itik berenang itu adalah kodrat di dalam diri kita.
Lupa kamu kalau kamu pernah menciptakan itu. Tidak mungkin sang pencipta itu ada dalam wujud dirimu semata. Hayat dirimu, naf dirimu, kodrat dirimu. Tidak harus salut kepada itu tadi. Itu paham? Alhamdulillah Buya, terbuka sekali bahwa yang sebenarnya menjadikan sebenarnya adalah diri yang berkuasa dalam diri, wujud dia semata. Ya, satu lagi, ada contoh satu lagi. Dalam satu tempat di daerah Pulau Jawa ini ada satu tempat, dikala mereka lagi kusuk bersama-sama di sebuah majelis beribadah siang dan malam, wanginya sudah kayak malaikat semua di dalam itu. Ternyata ada satu samurai terbang ke halaman majelisnya, tertancap di situ. Semuanya memuji dan memagar samurai tadi dan bersalam-salam ke samurai. Hanya satu samurai Allah uji imannya, tinggal semua mata batin itu, tertutup semuanya. Nah itu, ya kan? Nah itu terjadi dengan nyata itu. Nah makanya hati-hati. Kalau zikirmu betul-betul tasbihmu kamu pakai kata Allah saat menghadirkan dan aku hadir, terus engkau katakan tasbihmu yang hebat, maka kutinggalkanlah engkau. Nah rata-rata iman kita di situ kebanyakan. Saking enaknya naik delman, delmannya dilihat, waduh bagus ya delmannya, pakai musik lagi, pakai dandan-dandannya. Lupa kalau kuda sudah capek menarik delman tadi. Gitu. Harusnya yang dipuji kuda yang menarik. Nah, begitulah kita. Saking kita menikmati kebesaran Allah, lupa dengan kekuatannya, lupa dengan kodratnya. Nah inilah yang membawa berjalanlah kamu dengan seluas-luasnya di bumi ini, tapi jangan dengan sombong. Kan gitu kata Allah. Karena Allah ingin memperkenalkan dirinya melalui alam ini dengan kita, dengan semua kejadian. Gitu. Kalau ada kejadian, itulah Allah dengan caranya dia memperkenalkan dirinya. Gitu. Insyaallah paham, Imam? Insyaallah Buya. Terima kasih atas semua penjelasannya. Sesuai dengan firman Allah, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah berjalan di atas bumi dengan penuh kesombongan. Terima kasih sekali Buya. Betul-betul tadi terbukalah dengan sebenarnya dari diri. Jangan lihat itiknya, siapa yang menjadikan itik itu. Bukan di sono, di sini, jauh di sana, di sini. Sebenarnya di sini sendiri. Luar biasa Buya. Terima kasih. Yang lain silakan pada jemaah. Baik Pak Edi Hasibuan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Buya, tadi ada sempat menyinggung diri yang sejati, diri sejatinya diri, itu Buya. Iya. Diri sejatinya diri adalah naf. Nah itu aku, fa itu batin. Nah itulah batinku kata Allah. Itu yang diri sejati. Diri batinku. Jadi kalau kita tahu zahir ini adalah batin yang terlihat, nah berarti benar kita sudah mulai menegakkan atau mendirikan diri yang sejati, yaitu yang sejatinya diri adalah batinku. Itu paham? Insyaallah ya. Jadi harus tahu perbedaannya.
Terima kasih Pak Edi Hasibuan atas pertanyaannya. Mungkin ada yang perlu disampaikan pada jamaah. Silakan Pak Imam Ridho, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu ya berkaitan dengan pertanyaannya Pak Edi. Tadi dirinya sejatinya diri. Kalau ada juga Bu ya memaparkan pernah mengkalamkan sebenarnya diri. Apakah itu ada perbedaan dan apa kaitan dengan wafi ampusikum apala tubsirun Bu ya? Terima kasih Bu ya. Mohon penjelasannya Bu ya. Iya. Diri sejati, sejatinya diri tadi itu adalah sebuah kodrat yang diakui oleh Allah berupa batin. Ya. Tapi kalau batin ini tidak diakui oleh yang menikmati atau yang menghuni rumah kosong ini, nah ini akan berdampak kepada hayat alam. Pindah kodrat dia kepada alam. Nah ini yang mencelakakan. Pindah kodrat dia kepada alam. Jadi kalau dimusibahkannya, nah itu kenapa dibiarkan Allah? Iya, yang bisa dimusibahkan alam ya yang sekodrat dengan alam lah. Gitu. Jadi bukan dapat dia sejatinya diri atau diri yang sejati tadi. Kalau diri yang sejati adalah diri yang benar-benar dikuasai mutlak oleh Allah dengan sifat Robnya. Tapi kalau utusan yang menjadi hak bagi yang lain, nah ini sudah salah. Kalau kita ini adalah diri yang diutus atau batin yang diutus. Untuk apa? Untuk bertajali dalam menikmati keinsanan Allah. Allah ingin berinsan. Insan itu berupa alam, disebut dengan alam naf, gitu, alam diri. Jadi kalau dulu riwayatnya ada malaikat diperintahkan oleh Allah turun ke muka bumi untuk mengurus urusan Adam, dia nggak balik-balik lagi. Nah sampai di bumi dia mengaku juga manusia, akhirnya dipelihara oleh kodrat manusia. Nah dan sangat banyak utusan-utusan yang tidak kembali dalam perintah, itu sangat banyak. Nah sama dengan kita diamanahkan untuk maujud sebagai insannya Allah. Nah kenapa insan ini tidak menjadi alif sin nun? Harusnya potensi insan ini, kita ini alif sin nun. Aku adalah nur yang hidup, hayat. Sampai di dunia kalah jiwa oleh akal, kalah ilmu oleh iman, kalah iman oleh nafsu. Berubahlah. Nah kalau untuk kembali kan susah kita. Ibarat sebuah kuning telur, dia harus kembali tidak menjadi ayam. Ini mah susah, karena ayam mulai jadi asalnya dia. Tiba-tiba dia hidup sendiri dalam telur itu, nggak berubah-ubah jadi ayam, jadi kuning aja terus. Nah, bagaimana mau keluar di situ? Angin aja nggak lewat. Kalau memang ayam asal mulamu, keluar ke menjadi ayam, retak itu kerang apa telur itu kan. Nah bisa dia keluar. Ini tuh mengakui ayam di luar ayam di dalam, ini nggak bisa-bisa. Nah gitu. Terima kasih perumpamaannya Bu ya. Sama kayak kita menerima kehadiran anak angkat. Ibarat ayam, telurnya, kita cerita ayam aja dulu. Ada tetangga nitipin telur ke ayam yang lagi ngerap. Begitu sekian bulan ayam ini netas semua, tetangga ini balik.
Bagaimana dia mana tahu? Di mana dia tahu kalau mana yang ayam yang telur yang dia titipin itu? Dia nggak bakal bisa tahu. Tapi bagaimanapun bentuknya, ayam itu pasti dia tahu ini anaknya atau tidak. Karena rasa sakit bertelur itu tidak membuat batin dia kontak kepada anak ayam yang tidak anak dia. Nah, Allah juga begitu. Allah akan kontak batinnya ke kita kalau kita merasakan sebuah wujudnya. Enggak susah kan mencari jalannya? Persyaratannya sudah ada, Buya. Gitu. Belum ada persyaratan enggak? Gitulah insyaallah ya. Insyaallah, Buya. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Ridho. Terima kasih Buya yang telah memberikan analog yang luar biasa yang mudah dicerna. Baik, kita lanjutkan kepada Pak Imam Afsad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang sujud setelah sholat, Buya, sholat fardu utamanya dengan membaca 14 kali istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Tadi Buya mengatakan bahwa yang 7 pertama itu untuk meminta ampun kepada Allah, kita telah menguasai arasnya, Buya, kekuatannya yang Merasa kuat di dalam arasnya. ya gitu, itu. Dan yang 7 berikutnya kita merasa kuat terhadap kursinya. Merasa berkuasa di atas kursinya. Ini Gitu. yang saya tanyakan itu pandangannya ke mana, Buya, yang 7 itu? 7 itu, 7 di aras dan 7 di kursi. Pandang ke diri kita. Harusnya kelebihan yang kita miliki itu kelebihan Allah. Kebisaan yang kita punya itu kebisaan Allah. Kita mengatakan Allah ini bodoh, nggak ngerti kerjaan kantor, nggak ngerti. Ya. Padahal apa yang kita alami dalam berpikir sedikit pun terasa capek kita, Allah itu merasa. Hubungan kita dengan Allah itu batin. Antara wujud dengan batinnya ngebatin. Mana wujudnya? Suatu kodrat yang kita merasakan ada, cuma kita tidak tahu. Itu namanya wujud. Nah, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dua arah tadi antara maujud dengan wujudnya dalam menghadapi kekuatan dunia ini? Dan kita nggak pernah, umpamanya kita ingin sesuatu terkabul, pasti kita menceritakan Allah ini waduh luar biasa. Kenapa harus pergi keluar dari diri kita pandangan itu? Lupa kita memandang siapa kita. Kayak Imam Asep pergi ngaji sana, ngaji sini, ngaji ini, bahas sana, bahas sini. Ternyata kita terlena cerita orang yang kita tidak mampu mengalaminya. Akhirnya habislah sia-sia umur kita. Hanya mengagum-ngagumi cerita orang, sementara cerita itu bukan cerita kita. Padahal saya bilang Allah adalah kalau menceritakan wujudnya Tuhan asal dirimu jadi. Ya gitu. Kita bercerita tentang asal usul kita, kok malah kita mengembangkan luas sampai kita mengaku nggak mampu. Ya gitu. Jadi untuk mendapatkan itu tuh kita harus kembali memohon ampun kepada Allah, yang mana di atas kekuatan Allah kita merasa kuat lebih daripada dia, atau belum melupakan membuat rumah dalam rumah, bikin masjid dalam masjid.
Di saat kita memiliki kemampuan, lupa kita, di saat itu Allah action dalam diri kita untuk membuat kita mampu mengangkat derajat kita supaya kita dipuji orang. Ternyata enggak kita balas sedikit pun pertolongan itu. Nah, inilah yang aras qudsi yang terlupakan. Umpamanya kita masuk kampung orang. Nah, berani enggak kita di kampung orang itu jago-jagoan? Pasti orang itu marah. Itu sudah diisyaratkan dalam bentuk riwayat kemanusiaan. Apa bedanya riwayat ketuhanan? Di dalam lingkungan sifatku, engkau mendirikan suatu kehidupan dan mengadakan pengakuan sekutu dan menyekutuiku dengan mengakui kamu beda dengan aku. Maka dia katakan kepada Rasulullah, waktu Rasulullah bertanya dalam sejarah, ya Allah, bagaimana pandanganmu kepada umatku ya Allah? Muhammad, kalau tidak karena engkau, apabila ku jalankan hukumku, umatmu lah yang tidak ada bersisa di dunia ini. Bayangkan, tidak bersisa umatku seandainya aku menjalankan hukumku. Karena aku bersumpah dengan kataku, manusia bersumpah demi Allah, Allah bersumpah demi kalam. Karena sudah kuucapkan, maka aku akan hukum dia. Tapi aku takut hukumku yang kuucapkan memakan dia. Karena dia terlalu aku sayangi, maka aku jadikan keputusan, aku tidak akan pernah tidur. Karena aku takut dia dimakan oleh kata-kataku sendiri. Sampai detik ini dia tidak pernah tidur. Bukankah kita malu kepadanya? Sebuah batinnya dilindunginya, melindungi sebuah batinnya. Gitu, paham? Insyaallah Bu ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.